Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pinjaman kredit usaha rakyat, baik itu di Bank BRI, Bank Mandiri, dan bank yang lainnya yang juga ikut serta menyalurkan kredit usaha rakyat, di mana informasinya pinjaman KUR itu bukan hanya bisa kita temui di Bank BRI saja ataupun di Bank Mandiri saja. Seluruh bank BUMN, Bank Mandiri, BRI, BNI, dan bahkan BTN, Bank Syariah juga ikut menyalurkan pinjaman KUR. Dan saya dapat info dari teman-teman perbankan juga, di mana untuk bank swasta sekarang juga ikut menyalurkan pinjaman KUR itu sendiri. Contohnya ada di Pegadaian juga ada KUR, kemudian di Bank Jatim juga ada KUR, dan bank swasta contohnya Bank Nubu juga ada KUR, Bank BCA juga ada KUR, dan bank-bank yang lain berkemungkinan untuk juga bisa memproses KUR, meskipun cara pengaplikasiannya mungkin lebih banyak BRI ataupun Mandiri, tapi dalam pelaksanaannya yang namanya KUR itu terkait dengan suku bunga ataupun terkait dengan proses dan lain-lain itu kurang lebihnya hampir sama. Kenapa sama? Karena pinjaman KUR itu merupakan program pemerintah subsidi, artinya bunganya itu disubsidi khusus dari pemerintah, yang kemudian karena memang tahun ini itu untuk pinjaman KUR ditambah lagi kotanya kurang lebih sekitar 300 triliunan yang kemudian akan dicairkan di tahun ini di seluruh perbankan yang menyalurkan KUR, maka bukan tidak mungkin bank-bank swasta juga ikut terlibat dalam pelaksanaan ataupun program pinjaman KUR itu sendiri. Nah, yang mau saya sampaikan adalah pertama, pinjaman KUR merupakan pinjaman dengan suku bunga terbaik saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya selaku ataupun saya pernah menggarap ataupun pernah terlibat dalam hal memproses, karena waktu itu saya bekerja di salah satu perbankan BUMN yang juga menyalurkan KUR di Bank Mandiri, di mana saya juga perbandingkan dengan teman-teman di perbankan, bahkan baik di BPR ataupun di bank-bank swasta yang lainnya. Kenapa saya bilang pinjaman KUR merupakan bunga terbaik saat ini ya? Karena ya memang bunganya itu setara 6% ataupun 0,2 bahkan 0,3 setiap bulannya seperti itu. 6% itu 1 tahun per 1 tahun seperti itu, di mana sangat jarang dengan bunga sedemikian itu bisa kita jumpai di perbankan manapun. Nah, meskipun memang dalam prakteknya pinjaman KUR itu ada limitnya, yaitu dari 10 juta sampai kemudian maksimal per KTP hanya 500 juta. Jadi memang minusnya ataupun khususnya pinjaman KUR itu ya memang diperuntukkan untuk para pelaku UMKM, dan itu benar-benar bunga yang super murah menurut saya. Maka dari itu, jika Bapak Ibu teman-teman yang menonton video kali ini kebetulan memang para pelaku UMKM dan ini ada sangat pas dan membutuhkan modal, suntikan modal ataupun membutuhkan tambahan investasi ataupun untuk mendorong usahanya, baik UMKM apapun, dan memang berencana untuk pinjam ke bank, menurut saya pinjaman KUR masih satu-satunya yang paling terbaik menjadi solusi. Meskipun dalam persyaratan pinjaman KUR itu saya mendapatkan informasi dari teman saya bahwasanya pinjaman KUR saat ini itu di dalam satu KK ataupun dalam satu KTP tersebut, misalkan gini,
si A mau pinjam KUR ke Bank BRI ataupun Bank Mandiri saat ini kemudian. Di mana salah satu persyaratannya itu selain lengkap, yaitu ada data mandatori, ada izin usaha, kemudian ada jaminan juga. Yang tak kalah penting adalah jika KTP tersebut ataupun calon nasabah ini mempunyai fasilitas kredit pinjaman modal kerja lain, entah itu di bank yang sama ataupun di bank lain, ataupun bahkan di BPR atau juga bahkan di financing seperti itu, maka tidak boleh bisa ataupun tidak bisa dicairkan pinjaman KUR-nya. Kenapa? Karena itu program ataupun peraturan dari Menteri Perekonomian seperti itu. Apakah bisa cair setelah mungkin pelunasan pinjaman investasinya? Saya ada pinjaman bunga reguler di BRI katakanlah gitu, tapi saya mau mengajukan KUR di Mandiri. Secara peraturan ini kan sudah nggak bisa, kecuali pengecualiannya teman-teman mau pelunasan di Bank BRI dengan bunga reguler ini. Jika memang pinjaman yang di BRI ini bunganya kan memang sudah pasti di atasnya KUR karena reguler, untuk plafon ataupun sisa pinjaman bagi debitnya itu masih katakanlah 30% dari limit plafon yang mau pengajuan di KUR-nya. Katakanlah Bapak Ibu maju di Mandiri pinjam KUR sebesar 200 juta. Tapi ada modal kerja katakanlah sekitar sisa 30 juta seperti itu atas nama pasangan. Jika kemudian pada saat diproses kemudian sama mantrinya ataupun sama marketingnya kemudian disaranin untuk pelunasan agar bisa pinjam KUR-nya, maka jalan terbaiknya ya memang dilunasin untuk menjadi satu. Namun ada beberapa informasi lagi bahwasanya kata teman saya yang masih di Mandiri saat ini itu bahwa pinjaman KUR saat ini harus tidak boleh ada riwayat modal kerja ataupun mungkin investasi di bank lain ataupun bank yang sama. Jika teman-teman sudah mempunyai riwayat modal kerja, maka tidak akan, kata teman saya itu tidak boleh dicairkan pinjaman KUR. Jadi pinjaman yang biasa bisanya. Kenapa seperti itu? Karena perbankan ataupun dalam penyaluran pinjaman KUR di 2025 ini juga acuannya adalah peraturan pemerintah, di mana seluruh perbankan yang menyalurkan KUR juga harus patuh terhadap peraturan pemerintah seperti itu. Dan apakah kemudian ada kesempatan selama peraturannya seperti itu? Ya tidak boleh teman-teman. Jadi saran saya, jika teman-teman memang sudah mempunyai fasilitas pinjaman KUR sebelumnya, tapi kemudian ada tawaran lain tapi itu bunganya normal dan teman-teman masih berkeinginan untuk pinjam KUR, maka mulai saat ini saran saya jangan diambil untuk bunga normalnya seperti itu. Kecuali teman-teman ya memang pilihannya tidak ada lain kemudian mengharuskan untuk bunga normal, ya silakan saja. Yang mau saya sampaikan ataupun yang mau saya bahas pada video kali ini mengenai pinjaman KUR di 2025, jika teman-teman mempunyai riwayat ataupun mempunyai riwayat pinjaman modal kerja sebelumnya, itu sudah tidak bisa diberikan fasilitas pinjaman KUR. Sederhananya kalau saya terjemahkan begini teman-teman. Karena teman-teman yang sudah beralih ke bunga yang reguler ataupun bunga yang di bawahnya KUR, maka pinjaman KUR maka teman-teman itu ataupun Bapak Ibu kali ini itu sudah dianggap mampu untuk bunga normal seperti itu. Sebenarnya kan untuk KUR itu kan bunga yang disubsidi yang hanya diperuntukkan untuk UMKM yang mau berkembang ataupun kalau omsetnya ataupun sudah pernah dari KUR kemudian pinjam ke reguler itu kan sudah dinilai mampu, riwayatnya kurang lebihnya seperti itu. Kalau saya kategorikan pinjaman KUR ini seperti LPG gas 3 kilo itu kan subsidi sebetulnya. Artinya harga sesungguhnya itu tidak hanya 20.000, katakanlah seperti itu. Kalau kita belinya 20.000. Jadi harganya LPG itu bukan 20.000 seperti itu.
pasti di atasnya. Kemudian karena ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang memang membutuhkan untuk mengembangkan seperti itu untuk miskin, maka disubsidilah seperti itu. Dan juga ada contoh lain, ada yang namanya KPR ataupun perumahan rakyat subsidi seperti itu. Itu kan diperuntukkan untuk yang mempunyai penghasilan mungkin hanya UMR atau mungkin bahkan di bawahnya. Jadi suku bunganya itu disubsidi. Yang namanya disubsidi ataupun dibantu dalam hal ini ya ada persyaratan-persyaratan yang kemudian wajib oleh calon debitur diikuti kalau mau pinjaman KUR. Sederhananya seperti itu terkait dengan pinjaman KUR. Mudah-mudahan informasi pada video kali ini memberikan sedikit informasi yang bermanfaat, dan kalau ada sharing ataupun kritik dan saran silakan tinggal di kolom komentar, dan jangan lupa jika tidak mau ketinggalan video saya bisa berlangganan, dan semoga Bapak Ibu yang saat ini berjuang lagi mungkin lagi bermasalah di pinjamannya ataupun mengalami kredit macet, semoga diberikan kelancaran kerjaannya, usahanya, mungkin yang kerja juga diberikan kelancaran dan rezekinya sehat agar mampu melunasi hutangnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.